telah terbukti secara sah dan meyakinkan persalahan melakukan tindak pidana. Kuasa hukum Chien Xiong kecewa atas vonis yang dijatuhkan hakim. Kuasa hukum Longser, Si Homing, dan Immanuel Sembiring sangat menyesalkan vonis yang dijatuhkan terhadap kliennya Chien Xiong berusia 43 tahun, di mana hakim tidak melihat secara luas ketidakobjektivitas sampai saat ini keberadaan UD Bintang Berlian milik terdakwa masih sah karena ada akte pendirian notaris tahun 2019. Majelis Hakim yang diketuai oleh Simon Sitorus menyatakan bahwa UD Bintang Berlian adalah divisi PT KASP, padahal mereka berbadan hukum yang berbeda. Bukti RUPS dan SK pengangkatan karyawan Chien Xiong dalam fakta persidangan, Hakim Simon Sitorus mempertanyakan keabsahannya beserta bukti-bukti pendukung yang menyatakan seorang adalah karyawan PT KASP seperti kontrak kerja, jam sostek, dan lain-lain. Semua ini tidak dibuktikan dalam persidangan. Namun dalam pertimbangan hakim pada Senin 13 Mei 2024, semua seolah meniru dari dakwaan dan fakta JPU tanpa mempertimbangkan akte UD Bintang Berlian ataupun tidak mempertimbangkan keabsahan dari SK pengangkatan dan RUPS tersebut. Dalam persidangan bisa dibuktikan bahwa pembeli besi untuk perakitan trailer tersebut adalah terdakwa dan tidak pernah ada aliran dana dari PT KASP. Semua murni dari pinjaman pribadi rekening Cipto Ahmad dan pertimbangan gaji yang dibacakan oleh hakim dalam persidangan tidak ada pembuktian bahwa itu gaji dari aliran dana PT KASP. Namun tidak tahu kenapa hakim seolah berbalik dari fakta-fakta selama di persidangan. Kuasa hukum sangat menyesalkan vonis 3 tahun yang dijatuhkan terhadap kliennya Chien Xiong, di mana hakim tidak melihat secara luas. Di persidangan tidak dijelaskan bahwa kepemilikan sah UD Bintang Berlian tidak secara objektif diuraikan. Malah majelis hakim yang diketuai oleh Simon Sitorus menyatakan bahwa UD Bintang Berlian itu adalah seolah-olah satu badan hukum antara PT KASP, pihak pengadu, dengan UD Bintang Berlian. Terdakwa merupakan karyawan dari PT KASP. Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan poin-poin pembelaan mereka yang menyatakan bahwa terdakwa bukan sama sekali karyawan dari PT KASP karena terdakwa ini punya usaha sendiri yaitu UD Bintang Berlian. Kemudian tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kronologis awal perkara. Pengaduan terjadi pada tanggal 7 Agustus 2023 di Polres Belawan, diketahui dari undangan untuk klarifikasi. Tanggal 7 Agustus 2023 juga terbit surat perintah penyidikan tanpa ada disposisi Kapolres itu pelanggaran kepada Perkap nomor 6 tahun 2019. Kemudian tanggal 18 Agustus 2023 sudah di tahap penyelidikan. Dari tanggal 7 Agustus ke tanggal 18 Agustus 2023 sudah penyidikan. Tanggal 16 Oktober 2023 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Prapit yang ditangani oleh Hakim Tunggal Hendrawan Nainggolan dengan putusan Prapit bahwa penetapan tersangka, seluruh penetapan yang berkaitan dengan tersangka yaitu SPDP, kemudian SP-Sidik dan surat keputusan setelah penetapan dianggap tidak sah. Ternyata tanggal 19 Oktober 2023, 2 hari setelah bebas dari Prapit. Awalnya penyidik Polres Belawan memanggil terdakwa ini dengan penambahan 2 pasal dari 374, 378 ditambahkan 2 pasal yaitu 372 dan 64 KUHP ini menunjukkan dari awal tidak ada konseling atau naiknya status dari penyelidikan ke penyidikan mungkin diduga tidak memenuhi persyaratan. Tanggal 17 Februari 2024 terdakwa ditangkap di Medan. Penetapan tersangka terjadi pada tanggal 16 Februari 2024. Di dalam penangkapan itu merujuk ke SP-Sidik yang lama dan SP-Sidik baru yang sudah dinyatakan tidak sah. Dinyatakan oleh Hakim Prapit dan sangat melukai hukum itu sendiri. Masih digunakan surat perintah penyidikan soal SPDP yang sudah dinyatakan Prapit itu nampak di berkas perkara pada tanggal 18 Februari 2024 ditahan. Tanggal 22 Februari langsung P21, P22 Kejaksaan Negeri di Labuhan Deli. Apakah seluruh perkara yang dilayani seperti ini? Ulangi bagi masyarakat Indonesia, kami bukan
mengatakan kebenaran sendiri. Tapi ini tolong masyarakat Indonesia mengkaji. Pengaduan tanggal 7 Agustus ke Polres Kepulauan Belawan. 3 tahun dan 4 bulan dengan Dari Medan, tim keadilannews.com TV online mengabarkan.